بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Kita masih dalam pembahasan an-nasakh, dan kita sampai kepada pembahasan bahwa an-nasakh itu bisa terjadi baik ditinjau dari sisi akal maupun ditinjau dari sisi syara', dari sisi syar'inya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ma yamtani'u naskhuh, apa-apa yang tidak boleh dinasakh. yakni tidak ada istilah nasikh mansukh dalam permasalahan ini. Ya. Tidak bisa dimasuki an-nasakh. Yang pertama al-akhbar, berita. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan satu berita, ya pasti benar gitu. Nah, ya, berita yang sudah terjadi, berita yang sedang terjadi, berita yang akan terjadi, itu tidak mungkin ya dimasuki an-nasakh. Nah, sebab khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pasti hak, benar. Nah, kalau dikatakan mansukh berarti yang sebelumnya dusta, kan begitu. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa pernah kejadian begini, ya, oh tidak benar apa yang disebutkan itu, sudah mansukh. Oke, mansukh. Kalau hukum bisa dimansukh, tapi kalau khabar berarti yang mansukh itu namanya apa? Kadzib, dusta. Naam. Lianna an-naskha mahallahu al-hukm. Atau lianna an-naskha mahalluhu al-hukm. Asah lianna an-naskha mahallahu. Ay lianna mahallan nasakh al-hukm. Karena nasikh mansukh itu tempatnya dalam masalah hukum. Ini ditetapkan hukum. Oh, hukum ini dihapus karena adanya hukum yang baru. Wali anna naskha ahadil khabaraini, karena menghapus salah satu dari dua khabar, yastalzimu ayyakuna ahaduhuma kadziban, melazimkan salah satu dari keduanya ya dusta, iya kan? Nah, pasti demikian. Ya, pasti dusta. Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih. Sedangkan dusta ya mustahil, ya, dalam berita-berita Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allahumma illa ayyakuna al-hukmu ata bi suratil khabar. Kecuali, kata beliau, kalau kemudian pada asalnya itu hukum, cuman
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk khobar. Tapi pada asalnya itu ingin menjelaskan hukum, bukan khobar. Maka dalam hal ini ya dimasuki karena pada asalnya dia sebagai hukum. Fala yamtani'u naskhuh, maka tidak mustahil untuk dinasakh, dihapus hukumnya. Naam, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain." Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain, di sini pengkhabaran. Tapi pada hakikatnya di dalamnya terkandung hukum. Apabila di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, itu bisa mengalahkan 200. Al-ayah. Fa inna hadha khabarun ma'nahu al-amr. Ini walaupun bentuknya khabar, berita, tapi yang dimaksudkan adalah perintah. Ya, ada hukum padanya bahwa kalau 20 bisa menandingi 200. Tidak boleh lari dari peperangan. Fahimtum ya ikhwan? Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diperbolehkan al-firar minaz zahaf dalam jumlah demikian. Nah, kalau mereka lebih dari 200 boleh. Tapi kalau 200 1:10, maka tidak diperbolehkan. Ya. Jadi di situ kandungannya perintah bahwa kalian tidak boleh lari dari peperangan dalam keadaan kalian berjumlah 20, mereka berjumlah 200. Begitu maksudnya. Walidza ja'a naskhu, karena ini khabar tapi maknanya perintah, oleh karena itu bisa dinasakh. Fil ayatil lati ba'daha, pada ayat yang setelahnya. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-ana khaffafa Allahu ankum. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankan dari kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa pada kalian itu ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sehingga jika di antara kalian ada 100 orang yang bersabar, bisa mengalahkan 200. 2 kali lipat. Fahimtum ya ikhwan? Ya. Nah, jadi khobar-khobar tentang Bani Israel, khobar-khobar tentang nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Demikian pula khobar-khobar yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat sebagai tanda-tandanya. Ini tidak mungkin dihapus. Tidak mungkin dihapus. Yang kedua, al-ahkam allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan. Hukum-hukum syariat yang hukum itu mendatangkan kemaslahatan secara mutlak. Ya. Pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Ya. Maslahat secara mutlak. Dalam artian bisa diterapkan pada setiap zaman. Naam, di zaman Nabi yang mana saja, di lingkungan yang mana saja, tetap baik. Yang seperti ini tidak ada hukum yang dihapus darinya karena selalu baik begitu. Tauhid misalnya. Salah tauhid. Ya, tauhid ya selalu
bahkan merupakan inti daripada penciptaan manusia adalah tauhid. Sehingga tidak ada istilah dihapus, sudah dihapus hukum sekarang boleh menyembah kuburan, enggak ada. Setiap zaman tetap mereka dianjurkan dan diperintahkan untuk bertauhid. Wa usulil iman, prinsip-prinsip keimanan. Wa usulil ibadat, pokok-pokok dalam beribadah. Wa makarimil akhlaq, akhlak-akhlak yang mulia, minas sidq, kejujuran. Ya, tidak ada istilah jujur sudah dihapus, boleh berdusta, tidak ada. Wal afaf, ya, wal karam, wal syaja'ah, wa nahwi dzalik. Naam. Ya, punya rasa hormat, tidak rendah di hadapan yang lain, punya kemuliaan, keberanian dan seterusnya. Fala yumkinu naskhul amri biha, maka tidak mungkin ada istilah dihapus. Ya, perintah-perintah untuk berakhlak yang mulia ini. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zaman. Demikian pula tidak mungkin dihapusnya larangan yang itu sudah dilarang, yang itu merupakan kejelekan pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Kasyirk, seperti syirik. Naam. Wal kufur wa masawi'il akhlaq, akhlak yang jelek. من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. Syariat seluruhnya untuk kemaslahatan hamba dan menolak kerusakan dari mereka. Paham ya ikhwan? Yang tidak mungkin dihapus. Berinfak, ya, tidak mungkin dihapus. Selalu baik. Nah, berarti jika demikian, setelah Islam ini sempurna, maka apa yang telah menjadi kesempurnaan Islam ini merupakan kemaslahatan untuk bisa diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Ya, sampai hari kiamat. Karena sudah tidak ada lagi istilah nasikh dan mansukh, menunjukkan bahwa agama ini sempurna. Kesempurnaan agama ini bisa diterapkan pada setiap zaman wal makan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan hamba. Dan Allah yang menyempurnakan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa syariat ini salihah. Litatbiq wa tanfidh wal hukmi biha fi kulli zamanin wa makan. Syurutun naskhi, syarat. Kapan kemudian kita boleh menghukumi ini nasikh, ini mansukh. Ya. Naam. Yushtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun. Disyaratkan dalam hal nasikh mansukh, ya, fima yumkinu naskhuhu, terhadap apa-apa yang memungkinkan untuk dihapus. Hukumnya ada beberapa syarat. Syurutun. Ada beberapa syarat bolehnya digunakan nasikh dan mansukh ini. Yang pertama, ta'adzurul jam'i baina dalilaini. Naam.
ta'adzurul jama', tidak mungkinnya digabungkan antara dua dalil. Tidak mungkinnya digabungkan antara dua dalil. Ya. Fa in amkanal jam'u fala naskha. Tapi kalau memungkinkan untuk digabungkan antara dua dalil itu, maka tidak boleh digunakan hukum nasikh mansukh li imkanil amal bi kullin minhuma, karena memungkinnya diamalkan setiap dari keduanya. Disebutkan di dalam kaidah i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil, ya, itu lebih utama daripada membuang salah satu dari keduanya. Mengamalkan dua-dua penunjukan dan kandungan yang terdapat di dalam satu dalil itu lebih utama daripada membuang, ya, salah satu dari keduanya. Kalau antum menghukumi ini nasikh, ini mansukh, berarti yang mansukh hukumnya sudah dibuang, iya kan? Nah, oleh karena itu dalam hal menghadapi, ya, ta'arud bainal adillah, adanya pertentangan di antara dalil-dalil, harus melihat pada fase dan tingkatan-tingkatan di dalam menyikapi dalil tersebut. Nah, ya, yang kita maksudkan di sini terjadi pertentangan, yakni pertentangan itu kembali kepada diri kita. Nah, sebab pada asalnya syariat ini tidak akan saling bertabrakan, ya kan? Tidak akan saling bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tidak akan bertentangan antara hadis dengan ayat, apabila kedua-duanya sahih. Tidak bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau terjadi pertentangan itu disebabkan karena akal kita yang masih terlalu sempit dan tidak bisa memberikan solusi di dalam mengamalkan dan memahamkan kedua hadis tersebut. Faham ya ikhwan? Oleh karena itu Ibnu Khuzaimah, salah seorang alim yang sangat pandai di dalam menggabungkan riwayat-riwayat yang kelihatan bertentangan, kontradiksi, kata beliau, datangkanlah kepadaku setiap apa yang kalian anggap bertentangan, niscaya aku akan kumpulkan di antara dalil-dalil tersebut. Ya. Sehingga kalau terjadi ta'arud bainal adillah, ada kelihatan terjadi pertentangan berdasarkan pandangan kita di antara dalil ataukah di antara dua dalil, maka langkah pertama apa yang harus kita lakukan, ya ikhwan? Al-jam'u bainad dalilain. Menjamak antara dua dalil tersebut, ya. Nah, misalnya salah satu bentuk jamak, ya, dalam hal puasa safar misalnya. Ada hadis-hadis yang melarang, ada hadis-hadis yang membolehkan. Bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamaknya bahwa hadis-hadis yang melarang seorang untuk berpuasa di waktu safar ini dibawa kepada kondisi seseorang musafir yang dalam keadaan masyaqqah, kesulitan untuk berpuasa. Adapun hadis-hadis yang membolehkan ini menunjukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kesanggupan. Fahimtum ya ikhwan? Ini cara menjamak. Nah, kalau kemudian tidak mungkin dijamak, bagaimana caranya? Dilihat kepada tarikh, sejarah, mana yang terdahulu, mana yang terbelakang. Nah, apabila diketahui sejarahnya, maka dalam hal ini
di hukum yang terdahulu itu mansukh dan yang akan datang itu hukumnya nasikh, menghapus hukum terdahulu. Paham? Kalau tidak mampu, tidak ada tarikh, tidak ada sejarah menjelaskan, maka bagaimana? Thariqah yang ketiga, yaitu apa? Tarjih. Melihat mana yang lebih rajih. Nah, melihat mana yang lebih rajih inilah yang banyak sekali cabangnya. Banyak hal dilihat. Ya. Misalnya dilihat dari sisi sanad. Sanad ini mutawatir yang satu ahad. Atau sanad ini lebih sahih daripada sanad yang lain. Nah, thariqatut tarjih ini bisa diambil setelah melalui dua fase. Ya. Nah, kalau ini ikhwan fillah azakumullah kita terapkan insyaallah tidak ada iskal di dalam memahami sekian banyak perselisihan yang terjadi. Terjadi perselisihan tentang hukum buang air, buang hajat, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Nah, gimana? Ada yang mengatakan hadis yang membolehkan itu sudah mansukh. Ya, dengan hadis yang melarang. Ada lagi yang mengatakan tidak, sebaliknya, karena waktu itu Jabir meriwayatkan setahun sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, belum melihat Rasulullah buang air kecil menghadap ke kiblat. Sehingga ada yang mengatakan yang mansukh itu yang madza ikhwan, yang melarang. Nah, ya, sedangkan yang menghapus, yang menunjukkan boleh. Nah, ini nasib mansukh. Padahal mungkin enggak dijamak. Mungkin. Nah, mungkin dijamak. Maka terjadi perselisihan para ulama dalam menjamak hadis tersebut. Ada yang mengatakan larangan, hadis-hadis larangan itu apabila di tempat yang terbuka, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan kiblat, yang terlarang. Tapi kalau ada yang menghalanginya, ya, maka dalam hal ini boleh. Itu madhab Imam Bukhari, madhab Imam Syafi'i, dan dikuatkan dengan riwayatnya Abdullah bin Umar. Ya. Nah, ketika beliau bersama Marwan al-Asfar, pada waktu itu Abdullah bin Umar hendak buang hajat, ya, buang air kecil, lalu kemudian beliau mengarahkan ontanya itu ke kiblat, lalu kemudian setelah itu beliau buang air. Kata Marwan al-Asfar, wahai Abu Abdurrahman, bukankah yang demikian ini terlarang? Bukankah dilarang menghadap ke kiblat? Kata Abdullah bin Umar, betul, itu kalau tidak ada pembatas antara kamu dengan kiblat. Lakin idza kana hunaka syai'un yasturuka bainaka wa bainal qiblah fala ba's. Kalau ada yang menutupi antara kamu dengan kiblat maka tidak mengapa. Paham tuh, ikhwan? Ya. Ada juga yang menjamak bahwa hadis yang melarang, larangan bukan larangan yang menunjukkan haram, tapi larangan makruh karena adanya hadis-hadis yang membolehkan. Nah, ya, ini insyaallah taala aqrab ila shawab. Ya, dalam permasalahan yang lain lagi, masalah upah hasil berbekam. Ya, kata Rasulullah SAW, kasbul hajjam khabith. Hasil gajinya orang yang berbekam itu jelek. Nah, sementara di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW justru memberikan upah. Ketika beliau selesai berbekam, beliau memberikan, ya, ujrah kepada seorang yang membekam beliau. Ini menunjukkan boleh. Ini dikatakan khabith. Ada lagi yang berusaha memasukkan nasikh dan mansukh dalam permasalahan ini. Tapi yang demikian tidak benar.
Ya. Yang benar adalah dijamak. Bahwa kata-kata khabith tidak menunjukkan haram, ya. Tapi kata-kata khabith menunjukkan rendahnya hasil upah dari berbekam itu. Nah, ya, mutunya mutu rendahan. Itu, ya. Tidak ada jaminan mutu. Nah, sehingga sepantasnya kalau dapat gaji dari hasil berbekam, ya, dapat upah dari hasil berbekam, ya paling untuk apa? Untuk bikin jembatan misalnya, atau untuk kasih makan ayam. Nah, adapun untuk makan kita keluarga, tidak sepantasnya begitu. Ya. Dan masalah-masalah yang lain banyak yang mereka terkadang menganggap itu nasi mansuh, tapi sebenarnya kalau diperhatikan justru bisa digabungkan. Nah, masalah masjid zakar, ya kan, menyentuh kemaluan ketika berwudu. Ada yang mengatakan ya bahwa hadis-hadis yang melarang, hadis-hadis yang menyatakan tidak batalnya itu mansukh dengan hadis-hadis yang menyatakan batal. Walhasil, ya, banyak juga dari permasalahan yang dianggap itu nasi mansukh ternyata tidak betul, karena memungkinkannya untuk dijamak di antara dua dalil tersebut. Paham tuh, ikhwan? Nah, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, al-ilmu bi ta'akhurin nasikh. Punya pengetahuan bahwa nasikh itu memang lebih terbelakang. Oh ya, lebih terbelakang. Dan mansukh itu lebih di depan zamannya. Wa yu'lamu dzalika imma bin nas, dan bisa diketahui itu pertama dengan nas, langsung dari Rasulullah SAW misalnya, atau dari firman Allah Subhanahu wa taala, au bi khabari sahabi au bi tarikh, atau dengan khabar sahabat atau dengan tarikh, dilihat dari sejarah. Fahimtum ya ikhwan? Misalu ma ulima ta'akhuruhu bin nas. Misalnya, ya, yang nasikh yang diketahui bahwa dia terbelakang dari nas yang sebelumnya secara nas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Naam, dahulu aku izinkan kamu untuk apa ya kawan? Ma makna istimta'? Ma makna istimta' Abdul Fattah? Kawin mut'ah. Dahulu aku izinkan kamu kawin mut'ah dengan para wanita. Ya. Itu kapan ya ikhwan waktu itu dihalalkan? Pada perang apa? Perang Khaybar. Ya. Naam. Sempat dihalalkan beberapa hari. Ya. Karena keinginan yang sangat dari para sahabat waktu itu. Ya. Naam. Mereka ingin tidak tahan lagi, ya. Maka mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW, boleh, ya, nikah mut'ah sampai waktu tertentu, ya. Lagian sementara orang ini nyari-nyari, besoknya diharamkan, ya. Akhirnya sampai waktu itu berlomba-lomba mereka. Ada dua orang yang saingan, ada yang tua tapi
merasa pede, ada yang masih muda, datang ke satu wanita. Karena apa? Wanita waktu itu di Khaybar, mereka tidak mau nikah resmi, tidak mau. Kami mau menikah tapi ya semata-mata untuk menolong kalian, ya, para laskar. Nah, tapi maunya sampai waktu tertentu. Nah, ya, maunya dapat duit juga, kan begitu. Ya, sempat diizinkan oleh Rasulullah SAW. Baru sedang nyari-nyari begitu, besoknya diharamkan. Ya, sudah ketemu, ya, sudah janjian, diharamkan lagi. Ya, lebih ditegaskan lagi pengharamannya ketika Fathu Makkah. Jadi pada perang Khaybar itu sempat dihalalkan, diharamkan, ya. Diharamkan pada saat itu. Ada lagi yang mengatakan setelah perang Khaybar sempat dihalalkan lagi, kemudian diharamkan pada Fathu Makkah. Adapun pada Fathu Makkah diharamkan abadan, selama-lamanya. Ya. Nah, ini jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nas bahwa beliau menyatakan dahulu boleh, sekarang tidak boleh. Wa mithalu ma ulima bi khabaris sahabi. Termasuk yang lain apa ya, kawan? Yang diketahui secara nas. Apa? Ziaratul kubur. Kuntu nahaitukum ziaratil qabr. Ziaratul kubur ala fazuruha. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Apa lagi? Naam. Fahimtum? Wa mithalu ma ulima bi khabaris sahabi. Misal yang diketahui dengan khabarnya sahabat. Ya. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha. Perkataannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana fima unzila minal Qur'an asyru rada'at ma'lumat yahrumna. Adalah terhadap apa yang diturunkan dari Al-Quran dahulu, ya, bahwa seorang anak menjadi statusnya anak susuan itu kalau 10 kali isep yang maklumat 10 kali, ya, disusui oleh seorang wanita. Nah, kalau kemudian wanita ini menyusui seorang anak sampai 10 kali baru jadi mahram, statusnya anak susuan. Paham? Sekali, ya, yang menjadi yang menjadi tinjauan sekali susu itu isepannya sampai kenyang. Ya, biasanya kalau anak nyusu, kalau dia kenyang lepas 1 kali. Ya, paham? Kalau sudah sampai 10 kali baru jadi mahram. Itu hukum yang terdahulu. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dihapus dengan 5 kali susuan. Jadi kalau sudah 5 kali susuan tersebut, ya, ini sekali susu sampai kenyang, maka dia menjadi mahram. Nah, fahimtum ya ikhwan? Hal fahimtum? Wa misalu ma ulima bit tarikh. Misal yang diketahui ditinjau dari tarikh, sejarah, yakni diketahui ada yang terbelakang, ada yang
berikutnya. Qauluhu ta'ala al-ana khaffafa Allahu ankum. Al-ayah. Fa qauluhu al-ana ya yadullu ala ta'akhuri hadzal hukm, menunjukkan bahwa hukumnya ini yang terakhir, ya kan? Naam. Wa kadza law dzukira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrah. Demikian pula kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sesuatu sebelum hijrah, thumma hakama ba'daha bima yukhalifu. Kemudian Rasulullah menghukumi setelahnya yang hukuman itu bertentangan dengan hukum sebelumnya. Fasani nasikh, maka yang kedua itulah yang menghapus hukum sebelumnya. Dan ini tentunya ikhwan fiddin azakumullah cara yang kedua setelah tidak mungkinnya dijamak, ya. Tapi selama mungkin dijamak, maka kembali kepada kaidah yang kita sebutkan, i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Naam. Hal indakum soal? Apa? Apa? Itu ngomong apa? Iya, kenapa? 5, ya. Dek. Sana ada syarat-syarat untuk menjadi anak susuan. Salah satu syaratnya bahwa dia harus masih dalam masa susuan. Kalau sudah melewati itu, kemudian dia disusui, tidak diperbolehkan dan tidak dianggap kecuali yang terjadi perselisihan dalam kondisi darurah. Ini ada perselisihan. Kalau misalnya ada seorang yang suka keluar masuk, mau tidak mau suka keluar masuk ini, ya, sehingga kesulitan istrinya. Karena mungkin sejak kecil di situ, ya kan, padahal bukan mahramnya. Ya. Maka apabila dalam kondisi darurah, sebagian para ulama membolehkan susuin saja kalau berani. Nah, lalu gimana nyusuinnya? Bagaimana? Bukankah kalau nyusui awalnya kalau sudah jentuh sudah haram duluan? Ya kan? Ada yang mengatakan melalui gelas, katanya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, menghindar dari yang demikian ini lebih ahsan. Ya, dan tidak dianggap sebagai mahram kecuali apabila dia menyusui dalam masa susuannya. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ada kejadian cerita, Allah alam benar atau tidak, ya, karena dia punya pasukan. Ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Masyhur. Karena punya pasukan. Pasukan ini sering keluar masuk rumahnya, sehingga sulit bagi istrinya untuk berhijab. Sehingga istrinya ini membagi-bagikan susunya kepada pasukannya. Katanya ini di alam pasukannya kahar muzakkar dulu. Tapi wallahu alam, cerita orang-orang membutuhkan sanad. Alhasil yang demikian para ulama, kalau nggak salah Syekh Fauzan mengatakan tidak menjadi mahram. Kalau menjadi mahram, kasihan para suami. Karena
karena akan menjadi hukum tersendiri. Timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau suami nyusu pada istrinya misalnya. Nah, ya, walaupun para ulama sebagian mereka ada yang mengharamkan, ya, mengharamkan karena itu bukan untuk dia. Alhasil walaupun qadar Allah mungkin ada yang terjadi begitu, dia tentunya tidak akan jadi mahram dalam artian melalui susuan itu, tidak, ya, sebab sudah ada tali yang lebih kuat, yaitu tali ikatan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtum? Fahimta ya Aba Umair? Aina Abu Umair? Naim. مريض الله يشفيه. إلى هنا سبحانك اللهم